titik. Kita akan bahas tentang komponen-komponen HP ya. Yang pertama adalah kapasitor dulu. Kapasitor SMD itu seperti ini. Kebanyakannya warnanya adalah krem, tapi bisa juga biru, bisa juga putih ya. Kebanyakannya tapi krem seperti ini. Dan ini di sini ujung-ujungnya itu ada lebih bulat ya. Agak kotak tapi lebih ke persegi panjang, tapi mau mirip ke kotak. Kemudian si kapasitor ini tidak ada tulisannya. Di atasnya tidak ada tulisannya. Kalau misalkan nanti seandainya kita akan mengganti kapasitor ini gimana? Karena kapasitornya rusak misalkan ya, dan nggak bisa diukur kan karena rusak. Nah, caranya adalah dengan menyamakan ukurannya. Kalau misalkan ukurannya sama, ya udah berarti kita pasang aja. Kapasitor ini gunanya untuk menyimpan listrik. Jadi si muatan itu yang kita sebut dengan satuan kolom ya. Nah, ini akan disimpan di dua kutubnya ya, dan ini salah satu kapasitor yang bipolar, yang tidak mempunyai polar, jadi bisa dibulak-balik. Dia akan menyimpan elektron, yang mana fungsi kapasitor ini diantaranya adalah untuk memfilter ya, memfilter. Jadi dengan adanya kapasitor kita bisa memfilter, juga bisa juga menguatkan ya, bisa menguatkan sinyal, bisa menguatkan listrik juga bisa. Nah, tapi kalau untuk di HP itu fungsinya untuk menguatkan. Dan juga nanti ada sih kapasitor yang dia di sana itu hanya bisa searah ya. Biasanya di bagian audio ataupun ya di bagian audio ya. Jadi untuk mengarahkan, untuk mencegah adanya arus bolak-balik. Selanjutnya adalah resistor. Resistor ini bentuknya itu lebih panjang daripada kapasitor ya, lebih persegi panjang dan selalu warnanya hitam. Nanti di atasnya ada tulisan kalau misalkan resistornya gede. Kalau resistornya terlalu kecil nggak ada tulisannya. Tapi kalau misalkan agak gedean ada tulisannya. R100 artinya 100 ohm. 10R0 artinya 10, kemudian 0 di belakangnya ada 0. Jadi 10 ohm. 472 berarti 47 ada 002 di belakang, jadi 4700 jadi 4,7 ya, 4,7 kilo ohm. 2512 ini adalah kode. Jadi ini nggak bisa diartikan ohmnya. 473 berarti 47000 berarti 47 kilo ohm. 103 berarti 10.000 ya, 10.000 gitu ya. 10 kilo ohm. 2R2 berarti 2,2, R-nya diartikannya poin atau koma ya, 2,2 ohm. 0402 nggak bisa diartikan karena ini adalah kode. 0805 juga nggak bisa diartikan karena ini adalah kode ya. 103 berarti 100, 000 berarti 100.000 berarti 100 kilo ohm. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian resistor ini fungsinya adalah untuk menghambat. Jadi ada elektron yang masuk ke dalam sini dihambat dulu sehingga nanti ampernya terhambat oleh resistor ini gitu ya fungsinya. Kemudian lilitan ya. Lilitan juga bisa disebut dengan coil. Nah, lilitan-lilitannya seperti ini ya. Ini lilitan ya, tapi bentuknya harus lebih kecil lagi ya. Nah, kadang-kadang kalau yang gini adanya di lampu ataupun di laptop ya, tapi yang kita butuhkan kayak gini tapi kecil lagi ya. Yang ada di HP ya. Nah, ini nih ya. Ini yang kecil banget nih ya. Nah, ini yang ada di HP. Nah, lilitan ini, coil ini dia itu kalau misalkan rusak nggak boleh dijumper, karena fungsi dari lilitan atau fungsi dari coil ini untuk menguatkan magnet, menguatkan elektromagnetnya. Bisa untuk menguatkan sinyal, bisa untuk menguatkan listrik ya. Karena dia di sana ada elektromagnet yang mempercepat arus sehingga nggak bisa dijumper, memang harus diganti kalau rusak. Kemudian yang berikutnya adalah bentar ya, yang lilitan ini biasanya abu-abu ya, kelihatan. Ada lagi nanti yang kotak, mana ya kotak ya. Nah, ini ya, bentuknya kotak. Nah, ini nih ya, ini yang biasa di HP nih. Nah, bentuknya kotak-kotak ini nih. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ciri lilitan itu biasanya bentuknya kotak, lebih kotak daripada kapasitor, lebih kotak daripada kapasitor. Kapasitor masih ada persegi panjangnya, kalau ini lebih kotak lagi dan hitam semua ya gitu ya, hitam semua atau abu-abu lah ya. Nah, ini biasanya yang ada ini seperti ini biasanya, bukan yang seperti ini ada tapi ini ketutup, jadi nggak kelihatan kabelnya nggak kelihatan. Nah, jadi ini seperti ini tertutup ya. Kalau misalkan bulat juga, bulatnya nggak kelihatan kabel. Yang berikutnya adalah diode. Diode itu fungsinya adalah untuk menyarahkan arus, menyarahkan gelombang juga ya. Dia itu hanya bisa mengalirkan arus satu arah. Jadi arus itu nyedot dari anoda, nyedot elektron yang dari katoda, sehingga yang masuk dari katoda bisa bilang katoda untuk negatif, anoda untuk positif ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini anoda, katoda, ini lambangnya seperti ini ya, lambangnya seperti ini. Jadi yang ada garisnya ini katoda atau min, anoda atau plus, yang nggak ada garisnya. Nah, ini kalau misalkan di SMD ini garisnya seperti ini ya, garis-garisnya seperti ini. Nah, jadi si anoda ini akan nyedot atau arusnya dari sini ke sini, tapi elektron mengalirnya dari sini ke sini gitu ya, berseberangan.
Jadi di sini untuk masuk ke lembah gelombang, yang ini untuk masuk puncak gelombang gitu ya. Dan ini dengan adanya dioda ini nanti listrik itu jadi searah. Yang tadinya AC jadi DC. Nah, jadi makanya nanti ada yang dioda disambung-sambung menjadi 3 atau 4 ya. Kalau 4 disebutnya dengan dioda bridge. Nah, ini yang 3 nih ya. Nah, ini contoh yang 4 ya. 2, 2, 3, 4 nih. Ada 4 nih. Jadi dia masuk AC, keluar DC nanti ya gitu ya. Ini dioda bridge sebutnya. Oke, dan di sini di dalamnya ini ada katup. Nah, yang mana katupnya kalau misalkan katupnya rusak, akhirnya dia yang seharusnya hanya searah jadi bisa bolak-balik. Nah, itu bahaya ya. Ini tandanya diodanya harus diganti. Nggak bisa dijumper, tapi harus diganti ya. Yang berikutnya adalah IC ya. IC itu banyak ya, ada IC power, IC CPU dan yang lainnya ya. IC. Nah, di sini contohnya kita IC power. Nah, ini IC power HP seperti ini. Nah, di sini jadi si lubang-lubangnya berbeda-beda setiap tipe IC. Ada yang seperti ini lubangnya, bolong-bolongnya, ada yang tipenya seperti ini gitu ya. Makanya nanti untuk nyetak kaki-kakinya juga kita harus perlu plat BGA yang berbeda-beda gitu. Ciri khas daripada IC selalu ada tanda. Contohnya sini ada titik putih ataupun di sini ada coak hitam gitu ya, dicoak gitu ya. Intinya ada tanda lah ya. Jadi ada IC itu ada IC power, ada IC CPU, ada IC eMMC. Kalau IC power itu IC yang berfungsi untuk menyalurkan power ataupun memodifikasi ataupun mengatur power. Misalkan power untuk ke kamera, power untuk ke display, power untuk ke Bluetooth, power untuk ke buzzer dan sebagainya. IC CPU adalah otaknya. Jadi otak yang memerintahkan, IC power tolong begini, sensor kamera tolong begini gitu ya. Sensor ini apa namanya baterai, coba deteksi baterai ada apa enggak gitu ya. Nah, itu IC CPU itu otaknya. Adapun IC eMMC itu adalah harddisknya ya, yang menyimpan semua data-data termasuk Androidnya. Androidnya itu ada di IC eMMC, atau eMMC itu yang menyimpan sistem operasi Androidnya, yaitu SD cardnya. Tapi kalau SD card itu adalah penyimpanan memori eksternal, kalau ini penyimpanan memori internal, jadi harddisknya ya. Nah, ketika IC eMMC-nya rusak, ya udah berarti kan nggak akan mungkin jalan gitu ya. Dan yang terakhir kita bahas adalah osilator ya. Nah, ini osilator disebut juga dengan kristal. Kalau di skema tulisannya kristal. Nah, ini ya osilator ya. Di kakinya ada 4 kecil-kecil gini nih. Nah, ada juga yang bentuknya panjang gini ya. Tapi yang biasanya seperti ini. Biasanya yang ini ada juga, tapi jarang. Yang biasanya yang gini atau yang gini ya. Nah, apa fungsi daripada kristal ini? Kristal ini adalah untuk membuat sebuah gelombang sinusoidal. Yang mana gelombang sinusoidal nanti akan digunakan sebagai detak, sebagai jantung, sebagai hitungan menit, hitungan detik. Jadi tek 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 gitu ya. Jadi dengan adanya denyut di jalur aktif, maka bisa mendeteksi ketika ada data yang seharusnya kan tak tak tak. Nah, terus kemudian berubah karena ada sesuatu, berubah jadi tak 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 tak. Nah, jadi kedeteksi tuh kayak sandi Morse. Oh, berarti kalau tak tak tak, oh berarti M, tak 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 tak, oh berarti apa B gitu. Bisa seperti itu ya. Itu fungsi daripada denyut. Nah, jadi ketika HP itu kok sinyalnya jelek, bisa jadi kristalnya rusak, bisa jadi, sehingga denyutnya nggak benar atau malah denyutnya bisa jadi hilang. Gitu juga IC CPU juga perlu denyut ya. Makanya ada kristal yang mensuplai ke IC CPU. Nah, gitu ya. Atau IC CPU bisa dibilang juga SOC ya. Oke, demikian pelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.